Baik. Oke. Halo, selamat pagi dengan Mbak Jian di sini. Iya, benar. Mbak Jian nunggu lama ya, mohon maaf sebelumnya. Oke, Mbak Jian nunggu lama? Enggak, baru 5 menitan aja sih. 5 menit. Mbak Jian dari sini tadi naik apa? Naik motor. Naik motor sama siapa? Sendirian. Sendiri ya Mbak Jian. Kalau cuacanya hari ini gimana Mbak Jian? Cuaca hari ini panas banget, panasnya Panas banget ya, Mbak menusuk. Jian. Menusuk ya Mbak Jian ya. Kalau perasaan Mbak Jian hari ini gimana? Rasanya hari ini lebih ke capek, banyak pikiran ya. Oke. Mbak Jihan kesini atas kemauan sendiri atau rujukan dari orang lain? Kemauan saya sendiri sih. Kemauan sendiri Mbak Jihan. Oke, cukup baik ya Mbak Jihan. Terima kasih atas kemauan dan juga kesadarannya untuk bisa datang pada sesi konseling hari ini. Oke, sebelum kita mulai konseling, mungkin Mbak Jihan bisa memperkenalkan diri Mbak Jihan terlebih dahulu nih. Ya baik, perkenalkan nama saya Jihan Almer Salsabila, biasa itu dipanggil Jihan. Kebetulan saya itu mahasiswa tingkat akhir di jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang. Jadi saat ini kesibukan saya ya lagi skripsian. Oke. Sebelumnya perkenalkan ya Mbak Jihan, nama saya Regina Mutiara Zalwa. Saya di sini selaku konselor yang akan membantu Mbak Jihan terkait dengan permasalahan yang Mbak Jihan alami. Mungkin perlu diingat Mbak Jihan bahwa yang paling tahu tentang Mbak Jihan adalah Mbak Jihan sendiri dan juga yang bisa mengambil keputusan adalah Mbak Jihan kan. Oke, mungkin di awal saya akan membantu, tapi saya berharap kedepannya Mbak Jihan bisa mandiri untuk bisa mengatasi permasalahan yang Mbak Jihan alami. Oke, sebelum kita proses konseling, saya mau menyampaikan beberapa kontrak terlebih dahulu ya Mbak Jihan. Yang pertama, kontrak sesi yang bisa kita laksanakan pada hari ini itu sekitar 30 menit dan durasi sesi konseling itu sekitar 2 sesi Mbak Jihan. Oke. Mbak Jihan, apakah sebelumnya tahu konseling itu apa atau mungkin Mbak Jihan pernah datang dalam sesi konseling Mbak Jihan? Untuk konselor sendiri saya belum pernah datang, baru kali ini saya datang. Kalau konseling sendiri menurut saya mungkin menceritakan permasalahan atau mungkin butuh solusi ke psikolog. Oke, berarti Mbak Jihan sebelum berangkat ke sesi konseling ini udah nyari tahu terlebih dahulu nih Mbak Jihan. Oke, terima kasih ya Mbak Jihan ya. Oke. Perlu diingat Mbak Jihan, keterbukaan Mbak Jihan ini merupakan peran yang sangat aktif karena untuk bisa sama-sama memutuskan menjadi sebuah keputusan, kita perlu keterbukaan Mbak Jihan pada sesi hari ini maupun sesi berikutnya Mbak Jihan ya. Apakah dari sini Mbak Jihan dapat dipahami? Sudah paham. Oke, sudah paham ya Mbak Jihan. Mbak Jihan akhir-akhir ini kesibukannya apa Mbak Jihan? Kesibukannya lagi skripsian, jadi mungkin lagi sibuk nyari data, sibuk mencari-cari judul juga. Mbak Jihan lagi sibuk skripsian di semester 6 di jurusan apa Mbak Jihan? Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Oke, dalam menyusun skripsi apakah Mbak Jihan mengalami kesulitan tersendiri atau mungkin masih aman aja Mbak Jihan? Kesulitannya mungkin mencari hal-hal baru. Maksudnya kan skripsian itu kita mencari hal yang bisa diteliti, jadi kayak masih bingung, masih memikirkan apa yang bisa diteliti. Oke. Kalau dari teman-teman Mbak Jihan, apakah Mbak Jihan memiliki dukungan sendiri yang membantu untuk bisa lebih mengatasi permasalahan yang Mbak Jihan alami saat ini? Kalau pertemanan saya sih ya sama-sama ya, saling mendukung, terus ya saling bahas-bahas juga tentang skripsi ya. Oke. Kehidupan Mbak Jihan di kampus seperti apa? Apakah bisa diceritakan Mbak Jihan? Dari semester 1, 2, 3 seperti itu. Jadi kehidupan di kampus ini sebenarnya saya mempunyai beberapa teman. Jadi saya memiliki 6 teman. Tapi itu 6 teman saya dapatkan tidak langsung dari semester 1. Jadi selama 4 semester kemarin, 3 semester kemarin, saya itu sebenarnya berteman isi 4 orang. Tapi dari 4 orang itu kami bertiga itu meng-cut off 1 orang. Karena kami merasa bahwa pertemanan kami
sudah tidak sehat. Setelah itu saya menemukan teman baru di semester 4, menambah 3 orang. Jadi saat ini saya 6 orang. 6 orang, 6 orang yang Mbak Jihan ya? Iya, sama saya. Oke. Nah, 6 orang ini berarti satu jurusan yang sama Mbak Jihan, di kelas yang sama juga? Kalau jurusan sama, tapi karena kita sudah ke peminatan karena dibagi ya, jadi kita berpisah. 2 orang ada di peminatan biostatistik, terus yang 4 ada di promosi kesehatan. Oke, terima kasih Mbak Jihan. Kalau misalnya dari dosen sendiri, apakah bimbingan yang Mbak Jihan jalankan tuh lancar atau mungkin memiliki hambatan tersendiri? Untuk bimbingan dengan dosen alhamdulillah lancar, tapi mungkin dari diri saya sendiri ya yang masih kurang, mungkin kurang semangat, atau ya mungkin merasa belum mendapatkan jawaban-jawaban. Oke, mungkin bisa diceritakan secara dasarnya nih, kesulitan apa yang Mbak Jihan alami seperti itu? Untuk kesulitan mungkin saya ya kayak nyari data, nyari judul, terus kurang bersosialisasi. Jadi temannya itu aja, jadi nggak bisa banyak membuka pikiran-pikiran baru. Oke, tetapi saat Mbak Jihan mengalami kesulitan ini, bagaimana peran-peran sekitar Mbak Jihan? Apakah mereka ada atau Mbak Jihan menutup diri seperti itu? Untuk itu teman-teman saya sih alhamdulillahnya ada. Oke, ada. Saling ngobrol juga masalah-masalah apa yang bisa dikerjakan bersama. Setidaknya Mbak Jihan bisa terbuka ya pada mereka. Ya benar. Apakah ada permasalahan yang sedikit Mbak Jihan rahasiakan, Mbak Jihan kurang untuk membicarakan hal ini, sehingga Mbak Jihan datang pada sesi konseling hari ini? Mungkin saya rasa saya kurang percaya diri. Saya lebih tertutup ketika ada masalah. Oke, Mbak Jihan kurang percaya diri, lebih tertutup kalau ada masalah ya Mbak Jihan. Oke, Mbak Jihan waktu bertemu dengan teman-teman itu Mbak Jihan yang memulai atau mungkin Mbak Jihan lebih ikut arus, sehingga Mbak Jihan tuh bukan mengajak duluan, tetapi lebih ke ketika ada orang yang mengajak Mbak Jihan mengikuti orang tersebut seperti itu. Saya tipe yang mengajak, tapi ya mungkin Mengajak. lebih ke orang-orang yang sudah dekat. Mbak Jihan bisa merasakan kedekatan tuh ketika seperti apa Mbak Jihan? Kenapa Mbak Jihan percaya pada orang ini sehingga Mbak Jihan cerita dengan orang ini? Kenapa di satu sisi Mbak Jihan merasa nggak percaya diri kayak gitu? Mungkin kalau merasa dekat karena ya udah sering bersama, terus ya melihat dari sifatnya. Kalau rasa kurang percaya diri itu sebenarnya bawaan dari masa lalu. Oke, bawaan dari masa lalu Mbak Jihan. Oke. Sebelumnya saya izin mencatat terlebih dahulu apa yang Mbak Jihan sampaikan untuk intervensi ke depannya. Mohon maaf jika mengganggu ya Mbak Jihan ya. Oke, mungkin bisa Mbak Jihan ceritakan terkait dengan keadaan rumah Mbak Jihan, hubungan Mbak Jihan dengan teman-teman. Mohon maaf, hubungan Mbak Jihan dengan orang tua Mbak Jihan, dengan adik Mbak Jihan atau dengan kakak Mbak Jihan seperti itu. Kalau ditanya hubungan dengan teman-teman, alhamdulillah baik. Kalau sama orang tua mungkin lebih jarang cerita ya, karena bukan nggak begitu dekat sih, lebih tipe keluarga yang tidak pernah menanyakan satu sama lain. Terus kakak sama adik juga ya nggak begitu dekat. Oke, mungkin kalau secara fisik mereka hadir, namun secara emosional masih ada jarak ya Mbak Jihan. Oke, berarti kalau misalnya Mbak Jihan mengalami kesulitan kayak skripsi tadi, Mbak Jihan belum pernah mencoba untuk menceritakan kepada orang tua ya? Kepada adik maupun kakak juga sama? Belum. Oke, kira-kira alasan seperti apa nih yang Mbak Jihan bikin, yang membuat Mbak Jihan tuh merasa bahwa aku nggak harus cerita kepada mereka seperti itu? Karena kalau menurut saya ya, setiap orang kan punya masalah. Terus saya nggak mau aja membebani masalah saya dengan orang lain. Oke, dengan orang lain. Tapi Mbak Jihan apakah merasa cukup dekat dengan ibu atau ayah? Kalau dibilang dekat,
Cuman ya itu saya nggak emang jarang cerita ke keluarga aja. Jarang cerita ke keluarga ya Mbak Jihan. Kalau ke kakak sendiri, kakaknya kuliah di mana Mbak Jihan? Apakah kuliah, apakah kerja? Barusan lulus dari kuliah. Oh, kuliah di mana Mbak Jihan? Apakah sama? Sama tapi berbeda jurusan. Oke, kakaknya di jurusan apa tuh Di Mbak? jurusan pendidikan bahasa Arab. Oke, kalau adiknya sendiri, apakah kuliah juga atau masih SMP? Adik saya masih SMP. Oke, Mbak Jihan kan sekarang kuliahnya di Malang, UM ya. Kalau keluarga tuh ada di mana Mbak Han? Keluarga saya kebetulan ada di Sidoarjo. Mbak Jihan kuliah merantau ini atas kemauan sendiri atau mungkin paksaan dari orang tua? Sebenarnya dulu saya dikasih dua pilihan. Oke. Mau kuliah di Malang atau di Surabaya, tapi kalau di Surabaya saya merasa bahwa Surabaya panas sekali. Panas ya Mbak Jihan. Iya. Oke. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil Malang. Oke, di Malang. Di Malang Mbak Jihan merasa betah? Mungkin betah karena dingin. Oke. Waktu Mbak Jihan dari Sidoarjo ke Malang ini, apakah ada kesulitan adaptasi nih Mbak Jihan, atau mungkin Mbak Jihan bisa senang aja, tenang, senang, damai, seperti itu? Kalau adaptasi dengan lingkungannya mungkin aman-aman aja ya, karena kebetulan kan banyak keluarga juga di sini, jadi bisa saling membantu. Oke, Mbak Jihan berarti di Malang ini sudah sekitar berapa tahun ya Mbak Jihan? 3 tahun. Oh, 3 tahun ya Mbak Jihan ya. Oke, waktu Mbak Jihan ke Malang itu orang tua apakah sedikit ini Mbak Jihan sedikit protektif, kayak Mbak Jihan di mana, diteleponin terus, apa mungkin tipe yang percaya kepada Mbak Jihan sehingga secara komunikasinya masih kurang? Kebetulan orang tua saya adalah tipe orang yang percaya ya, jadi saya juga jarang WA orang tua, saya jarang nelfon orang tua. Kayak jadi mungkin alasan seperti Mbak Jihan nggak pernah menceritakan kesulitannya karena Mbak Jihan merasa bahwa orang tua Mbak Jihan percaya, dan juga karena pola kelekatan yang diberikan orang tua itu secara emosionalnya kurang Mbak Jihan ya. Iya. Oke, kita balik lagi kepada permasalahan Mbak Jihan di skripsi. Kesulitan seperti apa sih yang Mbak Jihan rasakan? Apakah Mbak Jihan merasakan bahwa kesulitan tersebut tuh mengganggu keseharian Mbak Jihan? Seperti itu. Kalau skripsiannya mungkin ya kayak kesulitannya ya nyari data, nyari judul, karena ya namanya anak baru netes ya, maksudnya kayak kan semester 6 ke 7 baru mulai skripsian, jadi masih banyak hal-hal yang membingungkan. Kalau dari data nih sistemnya gimana sih Mbak Jihan? Apakah harus bertemu orangnya langsung atau mungkin secara media sosial, cara internet tuh ada Mbak Jihan? Karena pasti data yang diambil kan data terbaru ya, dan nggak semua, mungkin dinas kesehatan punya data baru, jadi harus datang ke sana, harus mencari data-data itu. Oke. Perjalanan ketika mencari data, menemukan dosen pembimbing, Mbak Jihan tuh sendiri atau bareng teman-teman? Kalau mencari data sendiri ya, karena pasti kan tiap orang beda-beda ya ingin ngambilnya apa. Kalau dari Pembimbing ya Mbak Jihan? kalau dari pembimbing ya mungkin mengarahkan kayak seperti apa, gimana ngambilnya. Oke, di masalah data dan juga pembimbing. Terima kasih Mbak Jihan ya. Ketika mengerjakan skripsi, mungkin apakah Mbak Jihan merasakan ada kesulitan spesifik nih yang membuat Mbak Jihan tuh kayak menunda, atau mungkin tidak Mbak Jihan masih lancar-lancar aja? Sebenarnya kalau skripsi kadang ya karena mesti terus pusing dengan skill perskripsi itu, kadang saya suka menunda sih, jadi kayak ya gimana, kayak belum menemukan lah ya cara yang baik biar tidak menunda gitu. Kalau menurut Mbak Jihan, nunda ini tuh sudah mengarahkan negatif atau masih Mbak Jihan bisa handle? Mungkin masih bisa handle, tapi ketika handle juga pasti saya akan menunda terus sih, jadi kayak. Kalau dari lingkup teman-teman Mbak Jihan, apakah mereka tuh mempunyai dorongan biar Mbak Jihan tuh lebih mau tidak menunda perilaku tersebut? Kalau dari teman-teman mungkin ya saling nyemangatin aja sih. Semangatin ya. Tapi kalau proses pengerjaan itu biasanya bareng teman-teman atau sendiri aja Mbak Jihan? Kalau lagi ke kampus mungkin bareng teman-teman, kalau lagi di
Jihan, selama pengerjaan di rumah, Mbak Jihan tuh kan sering menunda-nunda. Nah, menunda-nunda itu seperti apa sih Mbak Jihan? Apakah Mbak Jihan merasa bahwa aku takut ngerjain skripsi, atau mungkin Mbak Jihan lebih ke kayak nggak sepenting itu untuk dikerjakan, atau mungkin ada pengalaman di masa lalu Mbak Jihan yang membuat Mbak Jihan tuh kayak aku tahu hal ini disebabkan oleh ini, seperti itu. Mbak Jihan masih bingung sendiri. Mungkin kurangnya motivasi ya. Kurangnya motivasi. Jadi saya lebih milih menunda. Saya nggak menunda juga, karena kurang aja sih. Jadi kayak ketika mengerjakan skripsi kan kadang pusing gitu. Jadi saya lebih milih menunda. Oke. Biasanya kalau menunda Mbak Jihan tuh mengalihkan dengan hal seperti apa? Mungkin saya karena suka masak, saya masak, saya traveling. Oke. Mbak Jihan suka masak ini dari kecil Mbak Jihan, atau mungkin baru-baru ini pasti perkuliahan? Dari kecil kebetulan. Kecil. Oke, Mbak Jihan berarti jago masak ya Mbak Jihan? Ya, Oke, suka traveling juga? suka. Mbak Jihan di Malang sudah kemana aja? Sudah ke beberapa pantai, sudah ke alam-alam juga. Oke. Oke. Biasanya Mbak Jihan kalau pergi gitu sama teman-teman atau sendiri aja? Sama teman, karena saya tidak suka sendirian. Mbak Jihan nggak suka sendiri ya Mbak Jihan ya? Oke. Mbak Jihan kalau pulang ke rumah itu biasanya pas liburan aja atau seperti apa? Tergantung, kalau lagi kosong kadang pulang, tapi jarang pulang juga. Kayak lebih enak di Malang. Oke. Alasan mengapa Mbak Jihan mengatakan bahwa lebih enak di Malang? Karena di Malang dingin, karena di Sidoarjo panas. Oke, karena dingin dan juga panas ya Mbak Jihan ya? Iya. Oke, ketika Mbak Jihan pulang, bagaimana seperti keadaan rumah Mbak Jihan? Keadaan rumah ya seperti biasa lah ya, rumah keluarga pada umumnya. Ya udah di kamar masing-masing. Oke, tapi Mbak Jihan merasa lebih nyaman ketika ada di Malang ya Mbak Jihan? Iya. Oke, Mbak Jihan sekarang kan kita ada, Mbak Jihan di semester 6 ya? Iya. Apakah udah masuk atau masih liburan Mbak Jihan? Masih libur. Masih libur, tapi Mbak Jihan udah pulang ke sini nih. Iya. Alasannya kenapa Mbak Jihan kalau boleh tahu? Karena lagi mau fokus skripsian. Oke, fokus skripsian ya Mbak Jihan. Kira-kira udah berapa persen sih pengerjaan Mbak Jihan tuh saat ini? 5-10% lah ya. 5-10%. Mencari judul. Oh, masih di tahap judul ya Mbak Jihan ya? Iya. Oke, peminatan seperti apa yang Mbak Jihan ambil, yang Mbak Jihan fokuskan? Saya mengambil peminatan promosi kesehatan, tapi untuk skripsi ini rencananya saya mau mengembangkan inovasi baru. Apakah sejauh ini itu sesuai dengan minat Mbak Jihan, atau mungkin Mbak Jihan merasa bahwa kayaknya aku salah deh? Sebenarnya saya tipe anak yang suka berbicara, saya suka ngobrol, tapi mungkin kejadian di masa lalu yang membuat saya itu jadi merasa kurang percaya diri untuk bertemu dengan orang-orang banyak. Berarti antara apa yang Mbak Jihan inginkan dengan apa yang Mbak Jihan alami itu sedikit ada timpang tindih ya. Di sisi lain Mbak Jihan tuh suka untuk bersosialisasi, Mbak Jihan tuh suka berkomunikasi, tapi Mbak Jihan merasa bahwa ada kesulitan tersendiri, bahwa aku dulu pernah mengalami hal sekian. Boleh Mbak Jihan ceritakan lebih lanjut pengalaman seperti apa yang membuat Mbak Jihan tuh merasa bahwa hambatanku ada di permasalahan ini, aku harus mencari jalan keluar, seperti itu Mbak Jihan? Mungkin kalau ditanya permasalahannya ya, permasalahan masa lalu itu semasa SMA saya tuh pernah, kalau dibilang perundungan mungkin iya, tapi mereka menganggapnya bahwa itu adalah konteks bercanda, sehingga saya merasa kurang percaya diri untuk bertemu orang baru. Saya lebih banyak diam ketika bertemu dengan orang baru, dan saya juga merasa ketika saya mengungkapkan hal-hal itu takut menyakiti orang lain. Oke, saya terus sedia apa yang Mbak Jihan alami pada semasa SMP Mbak Jihan. Pengalaman tersebut tuh terjadi apakah berlangsung sejak sudah lama di kelas 1, atau mungkin baru-baru, atau mungkin saat kejadian yang membuat Mbak Jihan tuh diperlakukan seperti itu? Dari kelas SMA kelas 2 sampai SMA kelas 3. Oke, mungkin Mbak Jihan merasa awalnya kebingungan, kenapa sih tiba-tiba mereka lelucon kepada aku seperti itu. Yang lelucon seperti itu tuh apakah teman dekat Mbak Jihan, atau mungkin secara ini jauh tapi so
secara personal sih jauh ya. Saya nggak begitu dekat dengan mereka. Mungkin cuma sekelas, tapi saya nggak jarang banget ngobrol gitu. Yang melakukan hal seperti itu tuh apakah orang yang banyak atau mungkin secara personal ada dendam ke Mbak Jihan? Banyak sih, dan kadang itu saya sampai berpikir bahwa salah saya itu apa, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Bahkan kadang sampai saya tuh kadang pernah merasa nggak percaya sama orang karena saya pernah istilahnya saya kan WA kan biasa di story, ternyata story saya disebarkan ke eh, laki-laki, terus habis itu jadi bahan-bahan olokan, bahan bercandaan. Oke. Ketika Mbak Jihan merasakan hal yang sedih ketika diberlakukan seperti itu, apakah Mbak Jihan menceritakan itu kepada orang tua Mbak Jihan atau Mbak Jihan lebih ke teman Mbak Jihan atau mungkin lebih menutup diri seperti itu? Saya lebih menutup diri karena ya itu masalah saya, pasti orang lain juga punya masalah lain, jadi kayak lebih baik udah disimpan aja. Berarti selama 3 tahun Mbak Jihan dilakukan seperti itu, mohon maaf 2 tahun ya Mbak Jihan ya. Mbak Jihan tidak pernah menceritakan kepada siapapun, hanya kepada saya selaku konselor di sini. Oke, terima kasih ya Mbak Jihan atas kepercayaan telah diberikan dan juga keterbukaannya. Oke, selanjutnya untuk di perkuliahan apakah hal itu masih terjadi? Apakah cukup di SMA saja? Untuk bahan bercandaan mungkin sudah tidak terjadi ya di masa kuliah. Cuman mungkin efek dan dampaknya itu masih kebawa sampai kuliah. Oke, dampak seperti apa yang Mbak Jihan rasakan saat ini? Kalau ditanya dampaknya, mungkin saya kurang percaya diri. Saya selalu cemas ketika mengungkapkan hal-hal yang saya punya. Terus saya merasa bahwa lingkup pertemanan saya di kuliah yang hanya berisi 6 orang itu udah cukup bagi saya. Oke, apakah dampak tersebut itu tuh secara berulang, polanya berulang atau mungkin jarang tapi sedikit mengganggu? Kalau ditanya jarang mungkin enggak, mungkin sedengan ya. Kadang ada rasa takut untuk bertemu, bukan bertemu sih, lebih banyak takut untuk ngobrol dengan orang lain, orang baru. Pengalaman Mbak Jihan pernah di pengalaman Mbak Jihan pernah mengalami perundungan itu kan di kelas 2. Berarti pada kelas 1 atau mungkin SMP Mbak Jihan tuh merasa orang yang cukup percaya diri ya Mbak Jihan? Ya, saya tuh tipe anak yang emang suka ngobrol, bahkan kayak bertemu dengan orang baru itu saya suka, tapi semenjak permasalahan itu saya jadi sering menutup diri. Apakah Mbak Jihan nyaman dengan kondisi yang sekarang atau Mbak Jihan berharap bisa kembali ke kondisi yang awal? Saya sih pinginnya kembali ke kondisi yang awal. Saya bisa banyak ngobrol dengan yang lain, bisa bercengkrama karena sebenarnya kan saya adalah tipe anak yang ekstrovert. Jadi ketika saya bertemu dengan orang lain itu saya bisa mengecas energi saya. Mbak Jihan berharap dalam kedepannya Mbak Jihan tuh bisa untuk lebih terbuka ya Mbak Jihan ya. Oke, mungkin tujuan konseling kita pada hari ini bagaimana caranya agar Mbak Jihan menentukan cara-cara untuk bisa lebih percaya diri ke depannya. Oke, kalau dari Mbak Jihan sendiri apakah selama sesi konseling Mbak Jihan tuh menyadari bahwa aku harus berubah atau mungkin Mbak Jihan tuh mau tapi mungkin Mbak Jihan masih bingung nih terkait dengan cara-caranya seperti apa? Benar, saya tuh lebih ke mau berubah, tapi saya masih bingung cara apa yang bisa saya gunakan. Mbak Jihan masih bingung ya. Kalau dari teman-teman sendiri, bagaimana pandangan mereka tentang Mbak Jihan? Mbak Jihan ini orang yang percaya diri ya? Mbak Jihan ini orang yang terbuka atau mungkin Mbak Jihan kamu kenapa menutup diri sih seperti itu? Kalau teman-temanku bilangnya aku tuh rame, tapi ya balik lagi aku rame itu karena aku nggak suka kesepian gitu. Karena kalau kesepian pasti lebih banyak overthinking, lebih banyak hal-hal yang dipikirin. Oke, baik. Overthinking ya Mbak Jihan ya. Overthinking ini terjadi sudah cukup lama atau mungkin tiap malam? Kalau overthinking mungkin nggak setiap
setiap saat ya, tapi kayak sering gitu. Oh, sering. Seperti apa sih yang Mbak Jihan pikirkan di tengah-tengah malam itu yang sangat mengganggu? Overthinking mungkin kayak aku ke depannya bakal jadi apa, aku ke depannya bagaimana, apakah aku bisa lulus tepat waktu, apakah aku bisa cepet dapat kerja gitu. Oke, pemikiran seperti itu apakah Mbak Jihan pernah komunikasikan ke orang lain, apa mungkin Mbak Jihan keep sendiri sehingga itu menjadi beban bagi Mbak Jihan? Aku lebih suka ngekip sendiri sih. Oke, berarti dari permasalahan di awal Mbak Jihan pernah dilakukan perundungan, Mbak Jihan itu kan keep sendiri, begitupun dengan sekarang apa yang Mbak Jihan alami, Mbak Jihan keep sendiri ya Mbak Jihan ya? Iya. Oke, ini mungkin bisa menjadi kesepakatan kita di awal bahwa Mbak Jihan itu bukan harus ya, belajar untuk mengubah persepsi, belajar untuk mengubah bahwa dengan menceritakan segala sesuatu itu bukan merupakan beban bagi mereka, tetapi mungkin mereka juga ingin Mbak Jihan lebih percaya kepada mereka. Oke, jadi kita sebagai makhluk sosial Mbak Jihan tentunya kan membutuhkan orang lain ya Mbak Jihan. Mbak Jihan benar bahwa tiap orang itu kan pasti punya masalah sendiri. Jadi Mbak Jihan takut ngebebanin kan Mbak Jihan. Ya, Tapi kita sebagai makhluk sosial juga kan perlunya Mbak Jihan untuk minta bantuan ke orang lain. Seperti Mbak Jihan saat ini, Mbak Jihan minta bantuan ke konselor ya, ke konseling. Saya turut kagum dengan yang Mbak Jihan lakukan. Terima kasih ya Mbak Jihan ya. Oke. Saat Mbak Jihan merasa kurang percaya diri, apakah Mbak Jihan itu pernah memiliki sebuah kayak opsi cara untuk bisa keluar dari itu? Apa Mbak Jihan lebih kayak benar-benar Mbak Jihan bingung? sebenarnya saya sudah mencoba dengan mungkin bersosialisasi, tapi kayak balik lagi gitu loh, jadi kayak apa yang aku ucapkan terlalu berlebihan gak ya, apa yang aku ucapkan terlalu membuat mereka merasa terbebani gak ya. Oke, Mbak Jihan merasa hal itu tuh lebih ke persepsi atau mungkin ada dukungan dari mereka yang membuat kayak oh bener ya aku ternyata berlebihan, atau mungkin lebih ke apa yang ada di pikiran Mbak Jihan doang? Pikiran sih, lebih ke pikiran, terus kayak ya persepsi diri sendiri aja. Persepsi diri sendiri, padahal orang lain tuh belum tentu seperti itu ya Mbak Jihan. Ya, Oke, Mbak Jihan di perkuliahan ini tuh bukan hanya ya Mbak Jihan, kesibukannya di materi kelas atau mungkin ada Mbak Jihan kerja atau seperti apa? kebetulan saya fokus di perkuliahan aja sih, jadi kayak ya udah hanya kuliah terus pulang seperti itu. Lingkup yang benar-benar Mbak Jihan rasakan dan juga Mbak Jihan sering, kayak misalnya kan lingkup sekarang Mbak Jihan yang sering ke sana, yang sering ke sana tuh teman Mbak Jihan ya. Kalau misalnya ke lain apakah ada kayak mungkin lingkup dari teman-teman di kos atau cuma hanya fokusnya pada di perkuliahan aja Mbak, benar-benar Mbak Jihan rasakan? Mungkin nih di perkuliahan, terus ya udah di mungkin sepupu gitu aja. Ini Mbak Jihan ada di sini ya? Iya. Oke, kuliahnya di UM juga. Di UM juga. Oke. Tadi dari Mbak Jihan sendiri memiliki opsi cara tapi belum pernah terlaksana, dan juga begitu pun dengan kita tadi sudah mengambil sebuah kesepakatan bersama ya Mbak Jihan ya. Oke, sesuai dengan sebentar aku cut ini 2 menit udah. Oke, 28 Mbak Jihan. Iya, pinter juga ya. Apa? Enggak tahu. Bentar ya. Ngalor gitu. Oke. Kamu ngomong enggak sih tuh Dan? Apa? 28. Oke, di sini kan Mbak Jihan, saya bisa mengambil kesimpulan ya bahwa Mbak Jihan tuh mengalami kesulitan ketika mengerjakan skripsi, menunda, tapi itu bukan karena semerta-merta karena malas ya Mbak Jihan, tapi ada pengalaman masa lalu yang membuat Mbak Jihan seperti itu. Dan juga Mbak Jihan kurang percaya diri, dan kurang percaya diri bukan karena keinginan, tapi karena mungkin ada pola di masa lalu seperti itu ya Mbak Jihan ya. Dan kita juga sudah menentukan sebuah cara gimana untuk kedepannya, mungkin seminggu ke depan biar Mbak Jihan laksanakan. Kalau dalam pengerjaan skripsi, kira-kira apakah Mbak Jihan punya cara sendiri untuk melawan rasa penundaan itu yang akibat pola pengalaman di masa lalu? Ya mungkin saya lebih sering bertemu teman-teman dekat ya biar bisa mengerjakan bersama. Oke, mungkin depannya Mbak Jihan bisa untuk terbuka ya, untuk belajar terbuka pada teman-teman terkait dengan apa yang Mbak Jihan rasakan, apa yang Mbak Jihan pikirkan seperti itu. Dan ketika Mbak Jihan mengalami kesulitan, tidak masalah untuk menceritakan itu kepada orang tua Mbak Jihan, kepada teman-teman Mbak Jihan, meskipun sedikit ini ya sulit ya ketika diri kita tuh awalnya menolak, seperti mungkin butuh adaptasi sendiri Mbak Jihan. Oke,
sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa proses konseling ini kan kita sesuai dengan kesepakatan 30 menit ya Mbak Jihan. Nah mungkin ini sudah waktunya untuk mengakhiri sesi konseling pada hari ini. Kalau dari Mbak Jihan sendiri apakah ada yang disampaikan? Untuk saat ini sih mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup. Mbak Jihan berharap bahwa kedepannya atau minggu kedepannya sebelum konseling Mbak Jihan bisa lebih tenang saat mengerjakan skripsi. Untuk percaya diri mungkin tidak bisa langsung ya Mbak Jihan, membutuh penyesuaian dan beradaptasi. Nah bisa kita perdalam lagi di sesi konseling berikutnya ya Mbak Jihan. Dan pada sesi tersebut kita akan lebih memperdalam permasalahan apa yang Mbak Jihan miliki, karena pada sesi ini kan terbatas. Setidaknya saya memiliki gambaran Mbak Jihan seperti apa, kesulitan awalnya kayak gimana, dan cara-cara langkah awalnya seperti apa. Yang nanti ini akan PR juga untuk Mbak Jihan ke depannya, untuk minggu depan, bahwa Mbak Jihan setidaknya ada perubahan yang Mbak Jihan rasakan. Tetapi kalau misalnya Mbak Jihan merasa tidak ada perubahan, itu nggak apa-apa, itu wajar ya Mbak Jihan. Kita bisa lakukan sesi konseling berikutnya lagi. Oke. Baik, saya tutup ya pada konseling hari ini. Saya berterima kasih banyak pada Mbak Jihan karena mau hadir dan juga mau menceritakan apa yang Mbak Jihan alami, Mbak Jihan rasakan, yang padahal Mbak Jihan tuh belum bisa ceritakan tuh kepada orang lain. Oke, saya harap di sesi selanjutnya Mbak Jihan bisa lebih terbuka lagi kepada saya selaku konselor di sini. Dari sini, apakah sudah cukup Mbak Jihan? Sudah. Sudah merasa lumayan nyaman? Sudah.